Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai kelompok ketiga akan mempresentasikan tentang komunikasi dan sikap matematika. Di sini ada 4 pemateri. Yang pertama Nufaul Mustafiro, yang kedua Arnila Rimaihimatul Alia, yang ketiga Nufatul Ukhro, dan yang keempat Nurul Komaria. Saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan tentang komunikasi matematis. Komunikasi adalah proses berbagai makna melalui perilaku verbal maupun non-verbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan 2 orang atau lebih. Kemampuan komunikasi matematika adalah kemampuan siswa dalam mengekspresikan di mana siswa dapat menyatakan ide-ide matematika menggunakan simbol atau bahasa matematika secara tertulis sebagai representasi dari suatu ide atau gagasan, dapat melukiskan atau menggambarkan dan membaca gambar, diagram, grafik maupun tabel, serta pemahaman matematika di mana siswa dapat menjelaskan masalah dengan memberikan argumen terhadap permasalahan matematika yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnila Rimaihimatul Alia, pemateri kedua dari kelompok 3. Aspek-aspek komunikasi matematika. Menurut Barodi, ada 5 aspek komunikasi. Yang pertama, representasi. Yang kedua, mendengar. Yang ketiga, membaca. Yang keempat, diskusi. Dan yang terakhir, menulis. Yang pertama, representasi dapat membantu anak menjelaskan konsep atau ide dan memudahkan anak mendapatkan strategi pemecahan. Selain itu, penggunaan representasi dapat meningkatkan fleksibilitas dalam menjawab soal-soal matematik. Yang kedua, mendengar atau listening. Mendengar merupakan aspek penting dalam suatu diskusi. Siswa tidak akan mampu berkomentar dengan baik apabila tidak mampu mengambil inti dari suatu topik diskusi. Yang ketiga, membaca. Membaca adalah aktivitas membaca tidak secara aktif untuk mencari jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Yang keempat, diskusi. Diskusi merupakan sarana untuk menggunakan dan merelasikan pikiran siswa. Gogel menyatakan aktivitas siswa dalam diskusi tidak hanya meningkatkan cara berpikir kritis. Dan yang terakhir, menulis. Menulis adalah suatu kegiatan untuk mengungkapkan dan merefleksikan pikiran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofatul Ukhro dari kelompok 3 akan menerangkan materi tentang indikator. Indikator kemampuan komunikasi matematis. Indikator menurut NCTM 2000 di sini ada 3 poin, yakni poin yang pertama yaitu kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan mendemonstrasikan serta menggambarkannya secara virtual. Yang kedua, kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide matematika secara baik dari lisan maupun tulisan. Yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah notasi matematika dan strukturnya untuk menyajikan ide-ide
yang menggambarkan dan menghubungkan dengan model-model situasinya. Di sini indikator yang menurut Soemarmo 2017. Adapun indikator kemampuan komunikasi matematis siswa, di antaranya yaitu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan ataupun tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa maupun simbol matematika, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi, menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang dipelajari, mendengarkan, berdiskusi dan menulis tentang matematika, membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika, mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap matematika. Nah, sikap adalah merupakan suatu komponen yang sangat mempengaruhi tentang keberhasilan pada program pembelajaran matematika. Nah, di sini seseorang yang memiliki sikap positif akan menunjukkan tindakan yang selalu mengarah kepada upaya pencapaian tujuan pembelajaran matematika. Di sini akan dijelaskan beberapa definisi menurut para ahli tentang sikap matematika. Selanjutnya ialah pengertian sikap matematika menurut para ahli. Yang pertama menurut Arkafi. Nah, menurut Arkafi ini sikap matematika adalah kecenderungan intelektual terhadap matematika dan pemecahan masalah yang termasuk perspektif tentang apa matematika dan aktivitas matematika tersebut. Yang menurut para ahli yang kedua, yakni menurut Zen dan Martino, yang menjelaskan bahwa sikap terhadap matematika dilihat sebagai pola hubungan dari kepercayaan dan emosi dengan matematika. Kemudian yang ketiga, menurut para ahli yang namanya Halik, yakni menjelaskan bahwa sikap matematika ini adalah faktor afektif yang sangat penting dalam menentukan perilaku siswa dalam pemikiran matematika dan pemecahan masalah. Karena upaya siswa dalam pemikiran matematis tergantung pada bagaimana tertarik dalam pemecahan masalah atau pelajaran. Jadi kesimpulannya dari beberapa yang dikemukakan oleh para ahli yakni ialah sikap matematika merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu aktivitas pemecahan masalah pada matematika. Nah, perubahan sikap seorang siswa dapat diamati dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap matematika, yakni ada 5. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, kekhawatiran. Dan yang ketiga, nilai. Yang keempat, itu kesenangan. Dan yang kelima adalah motivasi. Nah, setelah itu penilaian sikap. Penilaian sikap itu apa sih? Penilaian sikap ini ialah kegiatan yang bersifat kompleks karena berkaitan dengan value atau objek objeknya yang tidak dapat diukur. Nah, hasil penilaian sikap ini harus dipahami sebagai proses output, yakni proses pembelajaran yang instan dinilai oleh pendidik atau seorang guru pada setiap kali menyelesaikan proses dalam pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari
presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.